Subhanallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan kita petani muda, petani sukses muda. Baik teman-teman, hari ini kita akan coba mendiskusikan tentang bagaimana tata cara pengelolaan terutama pada budidaya kebun karet. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada area yang saat ini kita kunjungi. Nah, untuk lebih lanjut seperti apa teknis pengelolaan baik sarana produksi yang digunakan sehingga mampu menghasilkan kebun karet yang sangat luar biasa optimal ini teman-teman, mari kita bahas lebih lanjut dan mari coba kita eksploitasi lebih dalam dan coba kita gali tentang bagaimana cara pengelolaan yang baik dan benar sehingga nantinya kebun karet kita juga mampu berproduksi secara optimal. Nah, seperti apa dia teman-teman? Mari kita lihat secara bersama-sama. Let's go. Jadi teman-teman, berdasarkan yang saya telah diskusikan dengan pemilik kebun karet ini, di mana kebun karet ini sudah berusia sekitar hampir mencapai 12 tahun teman-teman. Jadi ada juga beberapa di antaranya yang di belakang itu hampir sudah mencapai 15 tahun. Adapun teknis biasanya penyadapan karet ini itu dilakukan pada pagi hari. Kenapa dilakukan pada pagi hari? Karena tekanan turgor teman-teman. Jadi ibaratnya pipa yang mengalir di sini, ini ada semacam sebentuk pipa, dia ibarat pipa kecil. Nah, pada pagi hari itu dia pipanya itu melebar sehingga ketika kita sadap maka tekanan turgor di pipanya itu dia akan mengalir semakin kencang. Nah, apabila cahaya matahari sudah mengena daripada batang ini, maka pipanya itu, ibarat pipanya itu sudah semakin mengecil. Nah, ini dia teman-teman, Masya Allah. Ini coba nanti 3 hari lagi ini akan kita panen, dimana alhamdulillah produksinya masih sangat optimal teman-teman. Mari kita lihat juga yang lainnya teman-teman. Ini alhamdulillah bila kita kelola secara baik itu dari pemeliharaan, teman-teman bisa lihat ini sanitasinya sangat luar biasa sekali, sehingga gulma-gulma yang tumbuh di area ini ditekan agar supaya dalam proses penyadapan kemudian pemeliharaan ini tepat sasaran, efektif teman-teman. Jadi kita pun menyadapnya ini bisa cepat karena tidak terkendala dengan lahan yang semak belukar dan yang lainnya. Ayo kita lihat lagi teman-teman. Teman kita ini, insya Allah di sini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sehingga daya tarik kita untuk membudidayakan karet ini bisa optimal. Ini karena hujan teman-teman, jadi tergenang air. Kita hilangkan sedikit. Nah, seperti ini alhamdulillah. Jadi teman-teman, yang menjadi kendala hari ini memang harga karet itu turun sehingga menyebabkan pendapatan petani itu rendah. Maka harapan kita bagaimana kita bisa membantu masyarakat agar supaya yang pertama produksi daripada air getah karet ini bisa meningkat sehingga bisa menambah daripada bobot yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yang perlu kita tingkatkan, saya pikir itu tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas daripada hasil karet kita ini, getah kita ini. Jadi saya pikir dengan pemupukan yang tepat yang selama ini jarang dilakukan petani dalam memupuk tanaman karet, ke depan harapan kita bisa bekerja sama agar supaya pemupukannya ini lebih efektif. Nah, seperti ini teman-teman, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi teman-teman, milik teman kita ini yaitu hampir sekitar 5 hektar sampai ke belakang sana teman-teman. Jadi alhamdulillah beliau sudah sangat sejahtera dengan pendapatan yang dia hasilkan dengan pemotongan karet. Ini alhamdulillah teman-teman sudah sangat luar biasa. Jadi apa kiat-kiat ini, kita buang sedikit teman-teman airnya. Seperti ini. Jadi apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan sehingga terutama kebun karet ya, insya Allah bila teman-teman ingin membudidayakannya, yang pertama yang perlu kita bibit yang unggul terlebih dahulu teman-teman. Nah, salah satu bibit yang unggul ini ialah
bisa kita perbanyak melalui cara okulasi, sehingga harapan kita ke depan ialah karet yang kita budidayakan ini dari segi bibit itu sudah unggul. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya juga pemeliharaan, gimana agar supaya lahan kita ini bersih sehingga rapi, nyaman, dan juga kita tertarik untuk semakin mengelolanya, baik itu dari segi penyadapannya, pemupukan, yang lain-lain teman-teman. Masya Allah teman-teman, itu inspirasi sehingga kebun-kebun karet kita yang saat ini sudah kita miliki itu tidak kita lakukan replanting, tetapi akan semakin kita manfaatkan, kita kembangkan, kita optimalkan agar supaya pendapatan daripada air karet ini, getahnya ini bisa kita produksi semakin banyak. Masya Allah teman-teman. Kemudian saya sempat bertanya teman-teman kepada sang pemilik kebun karet ini, pupuk apa yang biasa beliau, Masya Allah teman, beliau gunakan, yaitu ada beberapa pupuk yang dapat digunakan, yaitu seperti NPK Mutiara 16 dan juga ini ada pupuk POC Supernasa yang bisa kita gunakan untuk mempercepat daripada pertumbuhan baik itu vegetatif daunnya ini teman-teman, dan juga bagaimana memacu agar supaya air karet atau getah karet ini semakin deras alirannya, karena kita pacu dengan menggunakan pupuk sehingga produksinya semakin meningkat. Karena apa? Karena tanaman yang baik biasanya itu diawali dengan pertumbuhan vegetatifnya. Teman-teman bisa lihat di atas ini daunnya hijau, Masya Allah teman-teman. Jadi biasanya tanaman yang unggul itu teman-teman itu diawali dengan pertumbuhan vegetatifnya baik, sehingga ketika pertumbuhan vegetatifnya baik, maka insya Allah pertumbuhan produksinya, fase generatifnya, terutama dalam hal ini menghasilkan karet getah ini teman-teman, ini bisa semakin kita pacu agar supaya air daripada getah ini bisa mengalir lebih deras dan yang dihasilkan itu banyak. Jadi seperti ini teman-teman, Masya Allah, ini luar biasa teman-teman. Teman-teman bisa melihat. Nah, alhamdulillah, sekali lagi teman-teman, saya pikir kita yang muda-muda ini harus terinspirasi dari apa yang kita lihat. Nah, sementara kita bisa melihat teman-teman, salah satu contoh daripada kebun karet milik teman kita ini bisa menghasilkan produksi yang sangat luar biasa, sehingga harapan kita demikian ke depannya ini bisa menjadi percontohan bagi masyarakat agar supaya karet yang selama ini tidak dipupuk itu bisa kita pupuk. Nah, salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat ialah kita harus terjun ke masyarakat teman-teman. Kita buktikan, kita ajak masyarakat untuk bekerja sama serta berkolaborasi agar supaya kebun karet milik mereka ini produksinya optimal. Ayo teman-teman, bisa kita lihat lagi di sebelah sini teman-teman. Nah, Masya Allah teman-teman. Nah, ini karena hujan jadi kita buang airnya seperti ini. Nah, alhamdulillah teman-teman, jadi ke depan bisa kita kembangkan secara bersama-sama. Jadi teman-teman, ayo mampir ke daerah kita ini sehingga nanti kita bisa berkolaborasi, bekerja sama agar supaya harapan kita ke depannya anak-anak muda kita ini juga turun ke lapangan agar supaya produksi daripada karet ini bisa meningkat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Teman-teman, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya pikir ketika kita optimalkan, maka insya Allah kita mampu menghasilkan produksi daripada kebun karet yang kita miliki ini secara optimal. Sekali lagi, insya Allah tujuan kita menjadi petani muda yang sukses, petani muda yang unggul, dan sukses muda insya Allah bisa kita lakukan secara bersama-sama. Ayo mampir ke tempat kita, insya Allah kita akan bisa berdiskusi lebih panjang lagi teman-teman. Dan harapan kita petani muda menjadi garda terdepan untuk mengajak masyarakat, untuk membantu masyarakat agar supaya kesejahteraan petani kita, khususnya petani dalam hal ini petani karet, ini bisa meningkat. Ini merupakan salah satu proses daripada penyadapan karet yang insya Allah akan coba dipraktekkan oleh Bapak ini. Silahkan Pak, seperti apa penyadapannya teman-teman. Ini Bapak ini alhamdulillah teman-teman sudah sangat ahli sekali
dalam penyadapan karet. Nah teman-teman bisa lihat ya, alhamdulillah teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya karet ini bila kita budidayakan secara optimal, maka insya Allah bisa menghasilkan. Biasanya kalau 1 hektar ini berapa Pak penghasilannya Pak? Tak tentu Pak ya? Kalau sekarang tak tentu kan. Biasanya gimana tuh Pak biasanya Pak? Ada 50 kilo 1 minggu kan. 50 kilo 1 minggu Pak ya. Artinya kalau dalam sebulan itu kalau 1 hektar ini dapatlah sekitar 300 kilo mungkin Pak ya. Iya. Alhamdulillah 300 kilo. Nah alhamdulillah teman-teman, inilah seperti ini teman-teman, Masya Allah. Jadi ayo Pak, bisa kita lihat lagi yang lain ya, silakan Pak. Jadi teman-teman, ini merupakan kita mencoba mengkonfirmasi ke petani kita seperti apa proses daripada pengolahan dan pengelolaan tanaman karet ini teman-teman, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang tepat, sehingga tujuan kita untuk membantu petani agar supaya ke depan pertumbuhan serta produksi terutama air karet yang dihasilkan ini bisa meningkat kan Pak, yang lain bisa juga Pak. Jadi teman-teman, ayo mampir ke kebun karet milik saudara kita ini. Jadi sehingga teman-teman bisa melihat bahwasannya tanaman karet merupakan hari ini menjadi salah satu pilihan yang penting juga teman-teman. Bahkan Indonesia itu mampu sebagai pengekspor ke luar negeri. Biasanya seluas ini menyadapnya sendiri Pak ya? Iya sendiri. Masya Allah teman-teman, teman-teman bisa lihat. Nah ini dia teman-teman, luar biasa, teman bisa lihat sendiri. Nah ayo teman-teman, kita sebagai pemuda, sebagai petani milenial, kita harus terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan artinya kita bisa melihat langsung seperti apa keadaan yang sesungguhnya di lapangan teman-teman, sehingga dengan demikian kita bisa menggali akar masalahnya dan berusaha mencarikan solusinya, sehingga ke depan harapan kita petani kita ini mampu terbantu dengan ikut kolaborasinya kita, ikut terjunnya kita ke lapangan, sehingga ke depan petani kita ini bisa terbantu dan sejahtera dalam budidaya tanaman karet ini. Masya Allah teman-teman bisa lihat. Insya Allah biasanya kalau seperti ini kira-kira kapan lagi panen Pak? Besok hari Sabtu Pak. Besok hari Sabtu Pak ya. Luar biasa. Silakan teman-teman dilihat. Luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman, ayo sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman semua, terutama kita petani-petani muda ini untuk terjun ke lapangan teman-teman. Biasanya yang sering terkendalanya apa Pak kalau budidaya kebun karet ini Pak? Apa ya? Yang biasa menjadi kendalanya Pak, atau pupuk atau seperti apa? Pupuk mahal misalnya atau yang lainnya? Pupuk mahal sekarang. Pupuk mahal Pak ya. Jadi coba ke depan itu kita membantu petani Pak, mencoba kita usulkan ke depan bagaimana petani karet ini bisa mendapatkan subsidi terutama di pupuk Pak ya. Iya. Mudah-mudahan itu harapannya teman-teman. Jadi bagaimana ke depan kita bisa mengusulkan kepada pemerintah setempat, petani lokal kita ini kita berdayakan dan kita bantu supportnya dengan pemberian pupuk bersubsidi atau pinjaman pupuk atau yang lain-lainnya. Silahkan dilanjutkan Pak. Masya Allah teman-teman, ini teman-teman bisa lihat. Luar biasa teman-teman. Biasanya dilakukan setiap hari atau seperti apa Pak? Motongnya Pak, beresnya? Seminggu 4 hari. Seminggu 4 hari Pak ya. Biasanya disisain sehari sekali Pak ya. Iya. Biasanya seperti itu teman-teman. Biasanya misalkan hari ini menyadap, besok itu tidak istirahat, besoknya lagi disadap teman-teman. Luar biasa. Mau mupuk lagi, mau hujan lagi. Mau mupuk, silakan Pak. Bapak mau mupuk kan Pak? Iya. Silakan. Langsung mupuk ini kan Pak? Boleh kita lihat proses mupuknya Pak ya. Jadi kita langsung teman-teman memupuk tanaman karet milik saudara kita ini. Bapak teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman sekali lagi saya mengajak kita yang muda-muda ini untuk terjun ke lapangan membantu petani kita ini agar supaya penghasilan mereka bisa meningkat, dan apa yang
menjadi niat mereka untuk membantu daripada anak-anak mereka sekolah dan yang lainnya itu bisa terbantu. Masya Allah teman-teman, luar biasa. Begitulah Pak ya, mungkin bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak. Insya Allah ke depan kita bisa lagi berjumpa teman-teman. Harapan kita ke depan kita bisa membantu masyarakat dalam terutama membantu soal pemupukan Pak ya. Iya, Demikian Pak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.